Gerak set, John Hartman temui operator Liga Indonesia. Kira-kira apa ya hasilnya? Begini info selengkapnya. Nah loh, usai kiper Timnas Indonesia, bek Timnas Indonesia layak jadi pertimbangan Ajax. Kira-kira siapakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil pertemuan operator Liga Indonesia dengan John Hartman. Pertemuan antara pelatih Timnas Indonesia John Hartman dengan operator kompetisi nasional I-League menjadi sorotan penting dalam perjalanan sepak bola Indonesia ke depan. Bertempat di kantor I-League, Jakarta pada Jumat 30 Januari 2026, agenda ini tidak sekadar menjadi pertemuan formal, melainkan ruang strategis untuk menyatukan kepentingan liga domestik dan kebutuhan tim nasional. Di tengah padatnya kalender sepak bola, baik di level domestik maupun internasional, pertemuan ini dianggap sebagai langkah konkret untuk menjawab tantangan klasik yang selama ini kerap muncul, yakni benturan jadwal dan minimnya sinkronisasi antara klub dan timnas. Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik utama yang dibahas adalah penyelarasan jadwal kompetisi liga dengan agenda Timnas Indonesia. Isu ini bukan hal baru, namun menjadi semakin krusial mengingat ambisi Timnas dalam beberapa tahun ke depan, termasuk target prestasi di level Asia dan dunia. Kehadiran langsung John Hartman memberikan sinyal kuat bahwa PSSI dan tim kepelatihan Timnas ingin terlibat aktif dalam proses perencanaan, bukan sekadar menerima hasil jadi dari operator liga. Hal ini menandai perubahan pendekatan yang lebih kolaboratif dibandingkan masa-masa sebelumnya. John Hartman secara terbuka menegaskan bahwa kolaborasi berkelanjutan antara operator liga dan tim nasional adalah kunci untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Menurutnya, liga yang sehat dan terencana dengan baik akan berdampak langsung pada kesiapan pemain timnas. Ia menilai bahwa 4 tahun ke depan merupakan periode yang sangat penting, di mana fondasi kerjasama harus dibangun secara serius agar potensi kompetisi domestik dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan kepentingan tim nasional. Pernyataan ini memunculkan harapan baru, sekaligus memancing diskusi di kalangan publik sepak bola nasional. Selain membahas jadwal, pertemuan ini juga menyinggung evaluasi kompetisi yang sedang berjalan hingga akhir musim. Evaluasi tersebut mencakup aspek teknis, operasional, hingga komersial yang semuanya beririsan langsung dengan pengembangan pemain. Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers yang turut hadir menambah bobot diskusi, karena perspektif teknis pengembangan jangka panjang menjadi bagian penting dalam perencanaan. Sinergi antara Direktur Teknik, pelatih timnas, dan operator liga diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang saling mendukung, bukan saling membebani. Dari pihak I-League, kehadiran Direktur Kompetisi Asep Saputra, Deputi Direktur Kompetisi dan Komersial Takeyuki Oya, serta General Manager Kompetisi dan Operasional Roni Suhatril menunjukkan keseriusan operator liga dalam merespons kebutuhan timnas. Asep menegaskan bahwa koordinasi dengan PSSI akan terus dilakukan secara rutin, terutama di tengah jadwal pertandingan yang semakin padat. Ia menekankan bahwa sinkronisasi jadwal menjadi fokus utama, agar agenda liga dan tim nasional dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan konflik kepentingan. Hasil dari pertemuan ini setidaknya memberikan gambaran bahwa komunikasi antara PSSI, Timnas, dan operator liga kini berada pada jalur yang lebih terbuka. Meski belum menghasilkan keputusan teknis yang diumumkan ke publik, arah kebijakan yang disampaikan menunjukkan adanya kesamaan visi. Liga tidak lagi diposisikan hanya sebagai kompetisi rutin, melainkan sebagai bagian dari sistem pembinaan dan persiapan tim nasional. Sebaliknya, timnas juga diharapkan lebih memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi kompetisi domestik. Kedepan, kerjasama berkesinambungan antara I-League dan Timnas Indonesia diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang berpihak pada pengembangan pemain lokal serta peningkatan prestasi di level regional dan internasional.
Namun, publik sepak bola tentu memiliki pandangan dan harapan masing-masing. Apakah pertemuan ini benar-benar akan membawa perubahan nyata, atau sekadar menjadi agenda seremonial yang berulang dari tahun ke tahun? Disinilah peran supporter dan pengamat menjadi penting untuk terus mengawal dan memberi masukan. Menurut Anda, apakah langkah John Hartman menemui operator liga ini sudah berada di jalur yang tepat untuk masa depan sepak bola Indonesia? Bek timnas Indonesia layak dipertimbangkan Ajax. Nama Dan James kini semakin sering disebut dalam pemberitaan sepak bola Belanda. Bek timnas Indonesia yang membela Go Ahead Eagles itu tampil konsisten sepanjang musim dan berhasil mencuri perhatian media lokal, bahkan mulai dikaitkan dengan raksasa Eredivisie Ajax Amsterdam. Wacana ini muncul di tengah bursa transfer musim dingin, saat Ajax sedang aktif mencari tambahan kekuatan di lini pertahanan, khususnya pada posisi bek kiri. Sorotan terhadap Dan James bukan sekedar sensasi, melainkan lahir dari performa nyata yang ia tunjukkan di level kompetisi tertinggi Belanda. Media Belanda menilai penampilan Dan James musim ini layak mendapatkan apresiasi lebih. Di usia 23 tahun, ia dianggap sudah cukup matang secara permainan, namun masih memiliki ruang besar untuk berkembang. Konsistensinya bersama Go Ahead Eagles menjadi faktor utama yang membuat namanya masuk radar klub besar. Dalam beberapa laporan, Dan James disebut mampu menjaga keseimbangan antara tugas bertahan dan membantu serangan, karakteristik yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern, terlebih untuk tim sekelas Ajax yang mengandalkan permainan menyerang dari sisi sayap. Laman fcupdate.nl melalui jurnalis Tim Gerritsen secara terbuka menyebut Dan James sebagai salah satu opsi realistis yang patut dipertimbangkan Ajax. Penilaian ini menunjukkan bahwa James tidak hanya dilihat sebagai pelapis, tetapi sebagai solusi potensial atas kebutuhan tim. Media lain seperti Football Premier juga memberikan pandangan serupa, bahkan menyebut bahwa Dan James bisa menjadi pilihan yang lebih ideal dibandingkan kandidat lain yang harganya dinilai terlalu tinggi. Dalam konteks kebijakan transfer Ajax yang kini lebih berhati-hati, faktor nilai dan kualitas menjadi pertimbangan utama. Kebutuhan Ajax akan bek kiri baru memang sedang mendesak. Kepergian Jarell Hato ke Chelsea pada awal musim meninggalkan lubang besar di lini pertahanan mereka. Sejumlah nama sempat dikaitkan dengan De Godenzonen, mulai dari Oleksandr Zinchenko hingga Quilinci Hartman. Namun semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Situasi ini membuat Ajax harus mencari opsi lain yang lebih realistis, baik dari segi harga maupun kesiapan bermain di Eredivisie. Dalam konteks inilah, nama Dan James dinilai masuk akal untuk dipertimbangkan. Dari sisi performa, Dan James memang memiliki catatan yang impresif. Musim ini, ia telah tampil dalam 27 pertandingan bersama Go Ahead Eagles, sebuah angka yang menunjukkan konsistensi dan kepercayaan penuh dari pelatih. Ia bukan hanya bek yang disiplin dalam bertahan, tetapi juga aktif membantu serangan dengan torehan 1 gol dan 4 assist. Statistik tersebut memperlihatkan bahwa James adalah tipe bek sayap modern yang mampu memberi kontribusi di dua fase permainan, sesuatu yang sangat sesuai dengan filosofi Ajax. Bagi sepak bola Indonesia, wacana Dan James ke Ajax tentu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Jika transfer ini benar-benar terwujud, maka ia berpotensi menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang bermain di level elit Eropa. Hal ini bukan hanya berdampak positif bagi karir pribadi sang pemain, tetapi juga bagi citra timnas Indonesia di mata internasional. Kehadiran pemain Indonesia di klub sebesar Ajax dapat membuka pintu lebih lebar bagi talenta lain untuk mendapatkan kepercayaan di Eropa. Namun pertanyaan besarnya adalah apakah Dan James sudah siap secara mental dan teknis untuk menghadapi tekanan di klub sebesar Ajax? Bermain untuk Go Ahead Eagles tentu berbeda dengan membela tim dengan ekspektasi juara di setiap musim. Persaingan internal, tekanan supporter, dan tuntutan bermain di kompetisi Eropa menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, usia muda dan pengalaman bermain reguler di Eredivisie bisa menjadi modal penting bagi James untuk naik level. Wacana ini pun memunculkan beragam pandangan di kalangan pecinta sepak bola. Ada yang menilai Dan James sudah sangat layak mendapatkan kesempatan di Ajax. Sementara sebagian lain berpendapat bahwa ia sebaiknya bertahan terlebih dahulu untuk memastikan menit bermain yang stabil. Menurut Anda, apakah Dan James memang sudah siap mengambil langkah besar ke Ajax Amsterdam? Atau justru lebih baik menunggu waktu yang tepat? Pendapat Anda menarik untuk dibagikan di kolom komentar.
Ambisi besar John Hartman bawa misi bawa timnas Indonesia di Piala Dunia. Ambisi besar John Hartman bersama timnas Indonesia menjadi topik hangat yang menyita perhatian publik sepak bola nasional. Pelatih anyar skuad Garuda itu secara terbuka menyatakan target utamanya bukan sekedar memperbaiki performa tim, melainkan membawa Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Dunia 2030. Pernyataan ini tentu bukan klaim ringan, mengingat hingga kini timnas Indonesia belum pernah menembus panggung sepak bola terbesar di dunia tersebut. Namun justru disitulah letak daya tarik Hartman, seorang pelatih yang datang dengan keberanian bermimpi besar di tengah tantangan yang tidak kecil. John Hartman resmi diperkenalkan PSSI sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada awal Januari 2026. Ia menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan untuk periode yang sama, tergantung pada capaian dan performa tim. Skema kontrak ini menunjukkan bahwa PSSI dan Hartman memiliki pandangan jangka menengah hingga panjang, bukan sekedar solusi instan. Dengan waktu yang relatif cukup, Hartman diharapkan mampu membangun fondasi tim yang kuat, mulai dari filosofi bermain, mentalitas pemain, hingga sistem pembinaan yang berkelanjutan. Kehadiran Hartman sendiri menjadi angin segar bagi pendukung timnas Indonesia. Publik menaruh harapan besar di pundaknya setelah kegagalan Patrick Kluivert membawa Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Rekam jejak Hartman bersama timnas Kanada menjadi alasan utama optimisme tersebut. Ia dikenal sebagai pelatih yang mampu membangun tim secara bertahap, mengangkat mental pemain, dan menciptakan identitas permainan yang jelas. Pengalaman itulah yang kini diharapkan bisa ditransfer ke sepak bola Indonesia. Dalam pernyataannya, Hartman dengan tegas menyebut Piala Dunia 2030 sebagai tujuan utama. Ia bahkan menggambarkan betapa besarnya makna pencapaian tersebut, bukan hanya bagi dirinya sebagai pelatih, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjadi tim pertama, orang-orang pertama, yang membawa negara dengan ratusan juta penduduk ke Piala Dunia adalah sesuatu yang ia sebut gila. Namun, justru itulah yang memotivasinya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Hartman tidak sekedar datang untuk menjalani pekerjaan rutin, melainkan membawa visi emosional yang kuat. Meski memiliki target jangka panjang, tantangan Hartman di tahun pertamanya bersama timnas Indonesia terbilang sangat berat. Kalender kompetisi yang padat menuntut adaptasi cepat dan keputusan yang tepat. Dalam waktu dekat, ia harus mempersiapkan tim untuk menghadapi FIFA Series, Piala AFF, hingga kualifikasi dan putaran final Piala Asia. Semua agenda ini menuntut konsistensi performa, rotasi pemain yang cermat, serta kemampuan menjaga kondisi fisik dan mental skuad. Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah FIFA Series pada Maret 2026 dengan menghadapi lawan-lawan dari berbagai karakter permainan, mulai dari Bulgaria hingga Kepulauan Solomon. Turnamen ini menjadi ajang penting bagi Hartman untuk menguji racikan taktiknya, serta melihat sejauh mana pemain mampu menerjemahkan ide-idenya di lapangan. Setelah itu, fokus berlanjut ke Piala AFF pada pertengahan tahun, kompetisi yang selalu syarat gengsi dan ekspektasi publik. Puncaknya, timnas Indonesia akan menghadapi tantangan terbesar di Piala Asia 2027 yang menjadi tolok ukur nyata kekuatan Garuda di level benua. Ambisi John Hartman membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030 tentu akan memicu perdebatan. Sebagian pihak menilai target tersebut terlalu tinggi dan cenderung utopis, mengingat persaingan di Asia semakin ketat. Namun di sisi lain, banyak yang berpendapat bahwa tanpa mimpi besar, sepak bola Indonesia akan terus berjalan di tempat. Keberanian Hartman menyebut target Piala Dunia secara terbuka bisa menjadi pemicu perubahan mental, baik bagi pemain, federasi, maupun supporter. Kini, semua mata tertuju pada langkah-langkah awal Hartman bersama skuad Garuda. Apakah ambisi besar ini akan diiringi dengan kerja nyata dan progres yang terukur, atau justru menjadi beban ekspektasi yang terlalu berat? Menurut Anda, apakah John Hartman adalah sosok yang tepat untuk membawa timnas Indonesia mengukir sejarah di Piala Dunia 2030? Atau perjalanan ini masih terlalu panjang untuk dibicarakan sekarang? Pendapat Anda layak dituliskan di kolom komentar. Ada campur tangan Shin Tae-yong di transfer Maarten Paes ke Ajax Amsterdam. Kini bukan lagi sekedar rumor transfer biasa. Kiper andalan timnas Indonesia itu disebut tinggal selangkah lagi diumumkan sebagai pemain baru klub raksasa Belanda tersebut. Meski masih terikat kontrak bersama FC Dallas hingga akhir tahun, Ajax dikabarkan sudah menyiapkan skema pembelian permanen dengan kontrak jangka panjang hingga tahun 2029.
Ini menunjukkan bahwa Ajax tidak sekedar mengisi kekosongan sementara, melainkan benar-benar melihat Paes sebagai bagian dari proyek jangka menengah hingga panjang klub. Yang menarik, transfer ini ternyata memiliki cerita panjang di balik layar. Media Belanda Football Premier mengungkap bahwa Ajax sudah memantau Maarten Paes selama lebih dari 2 tahun. Artinya, ketertarikan tersebut tidak muncul tiba-tiba karena performanya di Major League Soccer saja, melainkan sudah terbentuk sejak Paes aktif membela timnas Indonesia. Pada fase inilah nama Shin Tae-yong mulai disebut-sebut memiliki peran tidak langsung namun krusial dalam membuka mata klub-klub Eropa, termasuk Ajax. Era Shin Tae-yong di timnas Indonesia memang membawa perubahan besar, bukan hanya dalam aspek permainan, tetapi juga dalam cara pemain Indonesia dipandang di mata dunia. Kepercayaan Shin Tae-yong untuk tampil di level internasional, terutama pada laga-laga penting seperti kualifikasi Piala Dunia 2026, menjadi panggung ideal bagi sang kiper untuk menunjukkan kualitasnya. Debut impresif Paes bersama timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi disebut-sebut menjadi salah satu momen kunci yang memperkuat penilaian Ajax terhadap mentalitas dan kualitasnya. Dalam laporan Football Premier, disebutkan bahwa kembalinya Maarten Paes ke Belanda bukanlah keputusan impulsif bagi Ajax. Klub berjuluk The Golden Zonin itu bahkan dikabarkan mengirim tim khusus untuk memantau Paes secara langsung, tidak hanya saat pertandingan, tetapi juga di luar lapangan. Ajax menilai aspek perilaku, kepemimpinan, serta dampaknya di dalam kelompok sebagai faktor penting, sesuatu yang sangat ditekankan Shin Tae-yong selama membangun timnas Indonesia dengan karakter kuat dan disiplin tinggi. Pemantauan intens tersebut membuat Ajax melihat Paes sebagai sosok yang lebih dari sekedar penjaga gawang cadangan. Meski usianya sudah menginjak 27 tahun, Paes dinilai berada di fase matang sebagai pemain profesional. Ia dianggap mampu memberikan stabilitas, pengalaman, dan standar latihan tinggi bagi kiper-kiper muda Ajax yang sedang berkembang. Karakter pekerja keras dan mental bertanding yang kuat menjadi nilai tambah yang sangat dicari oleh klub-klub besar Eropa saat ini. Disinilah benang merah dengan Shin Tae-yong semakin terlihat. Pelatih asal Korea Selatan itu dikenal menuntut komitmen total, etos kerja tinggi, dan mental baja dari setiap pemainnya. Nilai-nilai tersebut perlahan melekat pada Maarten Paes selama masa kebersamaannya dengan timnas Indonesia. Ajax yang terkenal dengan filosofi sepak bola berbasis disiplin dan pengembangan pemain, tampaknya melihat kesesuaian karakter tersebut sebagai aset penting dalam skuad mereka. Faktor lain yang memperkuat transfer ini adalah kehadiran Jordi Cruyff sebagai direktur teknik Ajax. Dengan pengalaman dan pandangan globalnya, Jordi diyakini memahami pentingnya pemain yang tidak hanya bagus secara teknis, tetapi juga mampu bertahan dalam tekanan kompetisi Eredivisie yang ketat. Paes dinilai siap menghadapi atmosfer tersebut, berbekal jam terbang di Amerika Serikat dan pengalaman internasional bersama timnas Indonesia. Kini, kepindahan Maarten Paes ke Ajax menjadi lebih dari sekedar kabar transfer. Ini bisa dilihat sebagai bukti bahwa era Shin Tae-yong turut membuka jalur baru bagi pemain timnas Indonesia untuk kembali diperhitungkan di panggung Eropa. Pertanyaannya, apakah Paes akan mampu memaksimalkan kesempatan ini dan menjadi bagian penting dalam proyek Ajax ke depan, atau justru harus bersaing keras untuk membuktikan dirinya? Disinilah peran publik dan para pecinta sepak bola Indonesia menjadi menarik. Apakah menurut kalian, campur tangan tidak langsung Shin Tae-yong benar-benar berpengaruh besar dalam transfer ini? Atau Ajax memang sudah lama melihat potensi Maarten Paes terlepas dari kiprahnya bersama timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena diskusi soal ini jelas masih sangat terbuka. Jan Hartman terkagum-kagum dengan markas Bali United. Setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, Jan Hartman tidak membuang waktu untuk langsung bekerja. Pelatih berusia 50 tahun itu memilih langkah awal yang cukup menarik, yakni melakukan safari ke sejumlah klub BRI Super League. Kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk keseriusan Hartman untuk memahami ekosistem sepak bola Indonesia dari dekat. Dimulai dari Persita Tangerang, kemudian Persija Jakarta, hingga akhirnya menyambangi markas Bali United. Langkah ini menunjukkan bahwa Hartman ingin membangun timnas Indonesia dengan fondasi pemulaman yang kuat terhadap kompetisi domestik. Kunjungan Jan Hartman ke Bali United Training Center di Gianyar pada Rabu sore, 28 Januari 2026, menjadi sorotan tersendiri. Meski dilakukan secara tertutup tanpa liputan langsung awak media, informasi yang beredar justru menimbulkan rasa penasaran. Ini merupakan kali pertama Hartman menginjakan kaki di Pulau Dewata, dan pengalaman pertama itu ternyata langsung meninggalkan kesan mendalam. Ia menyempatkan diri berkeliling melihat berbagai fasilitas yang dimiliki Bali United, dari lapangan latihan hingga sarana penunjang lainnya.
Dalam pernyataan resminya melalui rilis Bali United, John Hartman secara terbuka mengungkapkan kekagumannya. Ia menyebut fasilitas Bali United Training Center sebagai sesuatu yang fantastik dan berada di standar sepak bola yang sangat baik. Pujian ini bukan sekadar basa-basi, mengingat Hartman memiliki pengalaman panjang menangani tim nasional dan klub dengan standar internasional. Dari pernyataannya, terlihat jelas bahwa Bali United bukan hanya dipandang sebagai klub papan atas Liga Indonesia, tetapi juga sebagai contoh nyata bagaimana pengelolaan sepak bola modern seharusnya dijalankan. Ketertarikan Hartman terhadap Bali United Training Center juga membuka peluang besar bagi timnas Indonesia. Seperti pada era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, Hartman disebut ingin menjadikan Bali sebagai lokasi pemusatan latihan timnas. Fasilitas yang lengkap, lingkungan yang kondusif, serta suasana yang mendukung fokus latihan menjadi alasan utama. Kemungkinan pemusatan latihan ini bisa dilakukan menjelang Piala AFF 2026 atau pada agenda internasional di bulan Maret mendatang, yang tentunya menjadi sinyal positif bagi persiapan jangka pendek timnas. Menariknya, Hartman tidak ragu membandingkan fasilitas Bali United dengan pusat latihan klub-klub top di luar negeri. Ia menyinggung bagaimana klub-klub elit Liga Inggris memiliki standar pusat latihan yang tinggi dan akademi yang terus berkembang karena ditopang fasilitas memadai. Dalam pandangannya, apa yang telah dibangun Bali United sejauh ini berada di jalur yang benar dan sejalan dengan perkembangan sepak bola modern di negara-negara maju. Pernyataan ini secara tidak langsung menegaskan bahwa sepak bola Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar jika dikelola dengan visi jangka panjang. Sebagai pelatih yang dikontrak PSSI selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan hingga 2030, John Hartman memikul target besar. Selain Piala Asia 2027, harapan terbesar adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Dalam konteks inilah, pembinaan usia muda menjadi perhatian serius. Hartman menegaskan bahwa bakat saja tidak cukup tanpa dukungan fasilitas latihan yang berkualitas. Menurutnya, tempat latihan yang baik akan sangat memudahkan proses pengembangan pemain muda dan menciptakan kesinambungan prestasi. Kunjungan ke Bali United pun bisa dimaknai sebagai pesan kuat bahwa sinergi antara klub dan timnas adalah kunci. Hartman tampak ingin memastikan bahwa pemain-pemain timnas nantinya terbiasa dengan standar latihan tinggi, baik di klub maupun saat membela negara. Bali United dengan infrastruktur dan manajemennya dianggap mampu menjadi contoh dan mitra strategis dalam perjalanan panjang tersebut. Di akhir kunjungannya, John Hartman juga menyampaikan pesan emosional kepada supporter dan masyarakat Indonesia. Ia menegaskan bahwa perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2030 adalah cerita bersama. Para pemain dan staf berjuang di ruang ganti serta lapangan, sementara supporter menjadi kekuatan besar di belakang mereka. Semua memiliki peran yang sama pentingnya demi mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Kini, pertanyaannya terbuka untuk kita semua. Apakah Bali United Training Center memang layak menjadi pusat utama persiapan timnas Indonesia ke depan? Dan sejauh mana langkah awal John Hartman ini bisa membawa perubahan nyata bagi sepak bola nasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena perjalanan baru timnas Indonesia baru saja mulai, dan suara publik menjadi bagian penting dari cerita ini. Dua kandidat naturalisasi baru timnas Indonesia. Wacana naturalisasi kembali menjadi topik hangat di tengah publik sepak bola Indonesia. Isu ini seolah tidak pernah benar-benar reda, terlebih ketika timnas Indonesia dihadapkan pada agenda internasional yang semakin padat sepanjang tahun 2026. Kali ini, perhatian tertuju pada dua nama yang mulai ramai diperbincangkan, yakni gelandang Madura United, Jordi Weghman, dan pemain sayap Bangkok United, Ilyas Alhaf. Keduanya disebut-sebut masuk dalam radar penguatan timnas Indonesia sebagai bagian dari proyek jangka menengah dan panjang. Nama Jordi Weghman menjadi yang paling banyak menyita perhatian. Pemain berusia 25 tahun tersebut tampil cukup konsisten bersama Madura United dan dikenal memiliki karakter gelandang box-to-box yang modern. Ia mampu bertahan dengan disiplin, namun juga aktif membantu serangan. Ketertarikan publik semakin besar setelah Weghman secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, ia menilai kesempatan mengenakan seragam merah putih sebagai sebuah kebanggaan besar, bukan sekedar langkah karir semata.
Dari sudut pandang teknis, Jordi Wehman dinilai memiliki kualitas yang bisa langsung berdampak bagi permainan timnas Indonesia. Kemampuannya mengatur tempo, membaca permainan, serta mendistribusikan bola dengan baik menjadi nilai tambah yang cukup menonjol. Selain itu, pengalaman bermain di kompetisi yang menuntut fisik dan intensitas tinggi membuatnya dianggap siap menghadapi tekanan di level internasional. Sosok seperti Wehman juga dinilai bisa menjadi jembatan antara lini belakang dan lini depan, peran yang selama ini masih kerap menjadi pekerjaan rumah timnas. Di sisi lain, nama Ilyas Al-Haf juga tak kalah menarik untuk dibahas. Pemain sayap yang saat ini berkarir di Liga Thailand bersama Bangkok United tersebut dikenal memiliki kecepatan dan kelincahan yang di atas rata-rata. Karakter permainannya yang agresif dalam melakukan duel 1 lawan 1 dianggap cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia, terutama ketika menghadapi lawan-lawan yang bermain rapat di lini pertahanan. Kehadiran pemain dengan tipe seperti Al-Haf diyakini bisa memperkaya variasi serangan dan memberi dimensi baru di sektor sayap. Secara taktikal, Ilyas Al-Haf berpotensi menjadi solusi bagi timnas Indonesia yang kerap bergantung pada skema serangan tertentu. Dengan kemampuan penetrasi dari sisi lapangan, ia bisa membuka ruang bagi striker maupun gelandang yang datang dari lini kedua. Kecepatan transisi yang dimilikinya juga selaras dengan gaya bermain modern yang mengandalkan perubahan tempo secara cepat. Tak heran jika namanya kembali mencuat setiap kali pembahasan naturalisasi muncul ke permukaan. Meski begitu, hingga saat ini PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait proses naturalisasi Jordi Wehman maupun Ilyas Al-Haf. Situasi ini membuat publik hanya bisa berspekulasi, terlebih belum ada dokumen atau tahapan administratif yang diumumkan secara terbuka. Namun, pernyataan Wehman yang disampaikan langsung melalui kanal YouTube milik Yusa Nugraha menjadi bahan bakar utama yang menguatkan rumor tersebut. Publik menilai, pernyataan terbuka semacam itu jarang terjadi jika tidak ada komunikasi awal dengan federasi. Isu naturalisasi sendiri selalu menghadirkan pro dan kontra. Di satu sisi, kehadiran pemain naturalisasi dinilai mampu meningkatkan kualitas dan kedalaman skuad timnas Indonesia dalam waktu relatif singkat. Namun di sisi lain, sebagian pihak menilai bahwa naturalisasi harus tetap dibarengi dengan pembinaan pemain lokal agar tidak mematikan regenerasi. Dalam konteks Jordi Wehman dan Ilyas Al-Haf, diskusi ini menjadi semakin menarik karena keduanya dinilai masih berada di usia produktif dan berpotensi berkontribusi dalam jangka panjang. Jika melihat kebutuhan timnas Indonesia ke depan, wacana memasukkan dua nama ini memang cukup relevan. Agenda internasional yang padat menuntut skuad dengan kedalaman dan kualitas merata di setiap lini. Gelandang dengan karakter komplit seperti Wehman, serta winger eksplosif seperti Al-Haf bisa menjadi tambahan yang signifikan jika proses naturalisasi benar-benar terwujud. Kini, pertanyaan besarnya kembali kepada publik sepak bola Indonesia. Apakah Jordi Wehman dan Ilyas Al-Haf layak menjadi bagian dari timnas Indonesia? Apakah naturalisasi mereka akan membawa dampak positif bagi performa skuad Garuda? Atau justru memunculkan polemik baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara supporter selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan timnas Indonesia ke depan.